Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester kami mata kuliah Enterprise Resource Planning kelas D Prodi Sistem S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama anggota kami dari kelompok kelas D ERP. Nama saya yang pertama, nama saya Muhammad sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, NIM 2021 Saya Muhammad Bagus Iqbal, NIM 2021 Nama saya Ahmad Zidan Rizky, NIM 2021 Nama saya Muhammad Farim Al-Kafidian, NIM 2021 Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursyid, NIM 2021 Perkenalkan, nama saya Mustafa Rizky, NIM 2021 Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang mengapa kami memilih Prima Marjun Odoo. Odoo adalah website modul yang memungkinkan Anda untuk membuat mengelola website e-commerce yang menarik, responsif, dan user friendly dengan menggunakan fitur drag and drop, editor text, dan template design. Prima Marjun adalah toko online seperti toko retail Alfamart di Barat yang menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, alat tulis, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Di sini ada 6 tools dari Prima Marjun Odoo. Yang pertama adalah Odoo Setting, yaitu terdapat pengaturan terdiri dari website, general setting, dan invoicing yang bertujuan untuk mengatur segala aturan pada aplikasi Odoo Prima Marjun. Yang kedua adalah Odoo App, yaitu untuk instalasi seluruh kebutuhan Prima Marjun. Yang ketiga adalah Odoo Invoicing, yaitu untuk membuat dan mengelola faktur dan mengirimkan faktur ke pelanggan dan mengelola pembayaran. Yang keempat adalah Odoo Website, yaitu untuk mengelola website e-commerce yang menarik, responsif, dan user friendly dengan menggunakan fitur drag and drop, editor text, dan template design. Yang kelima adalah Odoo Discuss, yaitu untuk berkomunikasi dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok melalui pesan, catatan, dan berbagi file. Yang keenam terakhir itu Odoo Dashboard, yaitu untuk membuat dan menampilkan dashboard data yang menarik dan informatif. Silakan. Berikut ini adalah tampilan dan fitur pada Prima Marjun. Yang pertama yaitu fitur Discuss, di mana ada 5 menu. Yang pertama yaitu Inbox. Inbox merupakan tempat untuk melihat dan membalas semua pesan yang ditujukan kepada Anda atau saluran yang Anda ikuti. Yang kedua yaitu menu Start, di mana tempat untuk melihat dan mengelola semua pesan yang ditandai dengan default. Ketiga yaitu menu History, di mana tempat untuk melihat dan mengakses semua pesan yang pernah dikirim atau terima, termasuk yang sudah diarsipkan. Menu keempat yaitu Channel, di mana tempat untuk melihat dan berbagi dengan saluran-saluran pesan yang ada, baik bersifat publik maupun pribadi. Yang kelima yaitu menu Direct Message, di mana tempat untuk melihat dan memulai percakapan langsung dengan kontak-kontak Anda, baik secara individu maupun grup. Yang kedua yaitu fitur Dashboard, di mana terdapat 4 menu. Yang pertama yaitu Sales, di mana tempat untuk melihat dan menganalisis data penjualan seperti jumlah penawaran, pesanan, faktur, dan pelanggan. Yang kedua yaitu Finance, di mana tempat untuk melihat dan menganalisis data keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, cover rugi, arus kas, dan neraca. Ketiga yaitu Website. Website merupakan tempat untuk melihat dan menganalisis data website seperti jumlah pengunjung, halaman, sesi, konversi, sumber lalu lintas, dan lokasi. Keempat yaitu Configuration, di mana tempat untuk mengkonfigurasi dan menyesuaikan pengaturan dashboard seperti menambahkan atau menghapus sumber data dan mengubah ukuran. Selanjutnya yaitu Invoicing. Nah, ini ada 4, yaitu Customer, Vendor, Reporting, dan Configuration. Yang pertama yaitu Customer, yaitu tempat untuk melihat dan mengelola semua faktur pelanggan, baik yang masih dalam status draft, dikirim, dibayar, atau belum dibayar. Dan juga membuat faktur baru dengan menekan tombol Create di sebelah kiri atas. Kemudian Vendor untuk melihat dan mengelola semua faktur vendor,
baik yang masih status draft, dikirim, dibayar, atau belum dibayar. Dan juga membuat faktur baru dengan menekan tombol create di sebelah kiri atas. Yang ketiga yaitu reporting, yaitu tempat untuk melihat dan menganalisis laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, jurnal, buku besar pembantu, dan juga membuat laporan khusus dengan menggunakan fitur pivot, grafik, dan cohort. Yang keempat yaitu configuration, tempat untuk mengkonfigurasi dan menyesuaikan pengaturan invoicing seperti mengaktifkan atau menonaktifkan fitur, mengubah tampilan, mengatur hak akses, mengimport atau mengekspor data. Selanjutnya adalah halaman website. Yang pertama yaitu halaman home. Ini halaman utama website yang menampilkan informasi penting tentang perusahaan, produk, Lalu halaman selanjutnya itu halaman shop, yaitu halaman yang menampilkan katalog produk yang dapat disaring berdasarkan kategori, harga, merek, dan lain-lain. Pengunjung juga dapat melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang belanja, dan melakukan pembelian. Selanjutnya halaman kontak us, yaitu halaman yang menampilkan informasi kontak seperti alamat telepon, email, dan media sosial. Serta pengunjung juga dapat mengirim pesan kepada Anda melalui formulir kontak atau menghubungi melalui saluran lain. Ini adalah halaman tim, halaman yang menampilkan profil tim seperti nama, jabatan, foto, dan deskripsi singkat. Pengunjung juga dapat mengenal lebih dekat siapa saja yang terlibat dalam perusahaan dan peran mereka. Ini adalah servis, halaman yang menampilkan layanan-layanan yang ditawarkan seperti pengiriman, garansi, instansi, dan lain-lain. Pengunjung juga dapat melihat detail layanan, syarat, dan ketentuan, serta testimoni dari pelanggan. Ini ada part, halaman yang menampilkan isi keranjang belanja pengunjung yang dapat diubah, dihapus, dan dikonfirmasi. Pengunjung juga dapat melihat total harga dan ongkos kirim, serta memilih metode pembayaran. Ini ada print laporan. Ini adalah untuk melaporkan berbagai barang setelah pembayaran barang berhasil. Adalah bagian login, icon yang menampilkan opsi untuk masuk atau mendaftar sebagai pelanggan. Pengunjung yang sudah memiliki akun dapat masuk dengan menggunakan email dan kata sandi atau dengan menggunakan media sosial lainnya. Pengunjung yang belum memiliki akun dapat mendaftar dengan mengisi formulir registrasi. Untuk selanjutnya masuk ke tampilan apps, ada beberapa fitur, yaitu fitur apps, update, dan modul. Untuk fitur app menampilkan semua aplikasi yang tersedia untuk diinstal, baik yang berasal dari Odoo maupun dari pihak ketiga. Dapat mencari aplikasi berdasarkan nama, kategori, atau harga, serta melihat deskripsi, ulasan, dan demo aplikasi. Pada fitur update menampilkan semua aplikasi yang sudah terinstall dan apakah ada pembaruan yang tersedia untuk aplikasi tersebut. Anda dapat memperbarui aplikasi dengan menekan tombol update atau menghapus aplikasi. Yang terakhir yaitu fitur modul, halaman yang menampilkan semua modul yang sudah terinstall dan apakah ada modul yang belum diaktifkan, dapat mengaktifkan modul dengan menekan tombol install atau menonaktifkan modul. Masuk ke tampilan setting. Yang pertama yaitu general setting, halaman yang menampilkan pengaturan umum yang berlaku untuk seluruh sistem Odoo, seperti nama perusahaan, alamat, logo, bahasa, mata uang, zona waktu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu user and company, halaman yang menampilkan pengaturan yang berkaitan dengan pengguna dan perusahaan, seperti membuat atau mengedit pengguna, mengatur hak akses, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu technical, halaman yang menampilkan pengaturan yang berkaitan dengan aspek teknis dari sistem Odoo, seperti database, email, server, debugging, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu activation, halaman yang menampilkan informasi tentang status aktivasi Odoo seperti versi, lisensi, dan batas pengguna, dapat memperbarui atau memperpanjang aktivasi Anda di sini.
Selanjutnya, keuntungan Prima Mart Zone dalam menggunakan Odoo website sebagai platform e-commerce. Yang pertama, dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan potensial dengan menggunakan website yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, dapat menghemat biaya operasional dengan menggunakan sistem ERP yang terintegrasi dan otomatis, serta mengurangi penggunaan kertas dan sumber daya manusia. Selanjutnya, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dengan menggunakan fitur-fitur Odoo yang memudahkan pengelolaan penjualan, stok, keuangan, dan pelanggan. Yang terakhir, dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dengan menggunakan fitur-fitur Odoo yang membuktikan komunikasi, pelayanan, dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Tantangan Prima Mart Zone dalam menggunakan Odoo website sebagai platform e-commerce. Yang pertama, persaingan yang ketat. Adanya banyak website e-commerce lain yang menawarkan produk dan layanan yang serupa atau lebih baik. Yang kedua, masalah teknis. Adanya risiko gangguan, kesalahan, atau serangan cyber yang dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan website. Yang ketiga, sumber daya yang cukup. Adanya kebutuhan untuk mengelola dan memelihara website, serta mengembangkan dan menyesuaikan fitur-fitur Odoo sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang terakhir, hambatan komunikasi. Adanya keterbatasan dalam berinteraksi secara langsung dengan pengguna, serta mengandalkan media digital yang tidak selalu efektif dan akurat. Oke, saya akan mengambil alih presentasi. Berikut adalah demo video dari aplikasi website Odoo Prima Mart Zone. Oke, ya, dan terima kasih. Di sini ada link dari proyek kami dari Odoo Prima Mart Zone. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan tentang aplikasi Odoo untuk Odoo website ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.